Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya berdoa agar setiap kita ada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau hari-hari kita sedang diuji, sedang diproses, sedang dibentuk, sedang dididik dalam pendidikan iman, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita diizinkan Tuhan melihat pembelaan Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk melihat pertolongan Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk melihat campur tangan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita gak akan pernah melihat pembelaan, pertolongan, campur tangan Tuhan kalau tidak terlebih dahulu masuk dalam sebuah masalah. Karena itu apapun masalahmu hari-hari ini, pergumulanmu, tetap terus dekat dengan Tuhan. Tetap terus renungkan firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat tatkala ada masalah, tatkala ada pergumulan yang menghampiri hidup saya. Amin saudara. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kekuatan hidup kita setiap hari. Sehingga pada akhirnya kita mengerti langkah apa yang harus saya buat. Kita mengerti apa yang saya harus kerjakan. Dengan saya mengalami pergumulan ini, saya menghadapi tantangan ini, saya harus buat apa. Sehingga firman Tuhan mengajarkan segala sesuatunya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali meneruskan atau membagikan renungan singkat ini. Sehingga ada banyak anak-anak Tuhan juga turut diberkati, ada banyak anak-anak Tuhan juga turut dikuatkan. Karena kita percaya kalau hidup kita sudah diperlengkapi, maka kita harus belajar memperlengkapi orang lain. Kalau hidup kita sudah kuat, maka kita harus menguatkan orang lain. Karena untuk itulah kita ada. Sama-sama bilang sama saya ada untuk jadi berkat. Amin. Kita ada untuk jadi berkat. Minimal melalui sosial media kita, melalui WhatsApp grup kita di mana kita ada, kita menyebarkan kabar sukacita, kita menyebarkan kekuatan, pengharapan, justru bukan sakit kelemahan yang membuat orang lemah, justru bukan membuat orang takut, membuat orang khawatir. Kita harus sebarkan kekuatan, kita harus sebarkan pengharapan, kita harus sebarkan firman Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga pada akhirnya kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, buat anugerah Tuhan, buat kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami percaya hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Karena kami mengerti pandemik ini, bahkan PPKM darurat di daerah kami masing-masing tidak bisa menghalangi berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Karena kami hidup bukan karena melihat, kami hidup bukan karena pakai perasaan kami hidup karena firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Karena itu dalam kami menjalani hari-hari hidup kami bersama Tuhan, kami harus tetap bersorak-sorai, bersukacita, bergembira karena Tuhan ada dalam perhidup kami sebagai penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Apa yang dikatakan pemazmur di sana dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 3? Firman Tuhan bilang begini, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan berarti yang Tuhan mau dalam kita mengiring Tuhan harus ada sorak-sorai, bukan pengeluhan, bukan persungutan, bukan ngedumel, ya kan saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi kita harus bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan. Kenapa kita harus bersorak-sorai? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa kita harus bersorak-sorai? Karena penyertaannya membuat kita tetap maju dan melangkah. Sekalipun air mata, sekalipun hati kita pedih, tapi kita mau maju melangkah karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Saya harus bersorak-sorai. Sama-sama bilang sama saya harus bersorak-sorai. Amin saudara. Jadi jangan ikut Tuhan tapi penuh dengan persungutan. Saudara tahu sebagian besar umat Tuhan di padang gurun binasa oleh karena persungutan. Iya kan? Karena mengeluh, karena komplain. Padahal mereka sudah begitu banyak melihat mujizat, melihat pertolongan, melihat pembelaan Tuhan. Tapi ada aja disunguti. Tapi ya itu manusia.
Ada atau nggak ada masalah, pasti ada aja bahan untuk disunguti gitu. Ada aja bahan untuk dikeluhkan. Ya nggak ada inilah, ya nggak ada itulah. Pasti ada aja bahan untuk bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Hai apa? Hai seluruh bumi. Ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Lihat, lagi-lagi diulang. Kalau kita ikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi jelas Tuhan gak mau ngeliat anak-anaknya mengeluh. Ingat saudara, Alkitab katakan, kalau anak-anak Tuhan tidak lagi memuji-muji Tuhan, tidak lagi bersorak-sorai, maka Tuhan bisa pakai batu-batu untuk memuji-muji Tuhan, untuk bersorak-sorai. Jadi yang Tuhan mau kita memiliki hati yang gembira. Apalagi masa-masa sekarang. Iya kan? Iya dong. Karena kalau imunitas tubuh kita turun, saudara dikasih dalam Tuhan. Salah satu penyebab imunitas tubuh turun adalah stres. Adalah apa? Karena bersungut-sungut, banyak pikiran, banyak masalah. Akhirnya drop. Terseranglah kita penyakit. Benar kan firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hari ini saya anjurkan saudara, ayo bersorak-sorai buat Tuhan. Betul kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, dalam ibadah online, gereja kita masing-masing. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bersorak-sorai. Justru kita bebas mengekspresikan hidup kita, bebas mengekspresikan pujian penyembahan kita di rumah kita kok. Siapa yang lihat paling keluarga kita mau lompat-lompat, kita mau menangis, kita mau bersorak-sorai, kita mau sujud menyembah. Kita ekspresikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Makanya beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi jelas saudara yang dikasih dalam Tuhan yang Tuhan mau. Dalam kita mengiring Tuhan. Dalam anak-anak Tuhan datang mencari Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Datanglah dengan sorak-sorai. Amin. Ayat yang ketiga perhatikan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Lihat saudara, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dasar kita bersorak-sorai, dasar kita bersukacita karena kita mengerti kita adalah umatnya. Oh haleluya. Iya kan? Dasar kita bersorak-sorai, dasar kita mengerti karena kita mengerti sudah dikasih dalam Tuhan bahwa kita adalah umat gembalaannya, bahwa kita adalah miliknya. Itu yang membuat kita bersorak-sorai. Jadi gak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Kenapa? Karena kita tahu hidup saya milik Tuhan kok. Kalau hidup saya milik Tuhan, pasti Tuhan pelihara saya. Kalau hidup saya milik Tuhan, pasti Tuhan bela saya. Kalau hidup saya milik Tuhan, pasti Tuhan tolong saya dalam setiap masalah. Karena apa? Jelas, kepunyaan Dialah kita. Saudara, kepunyaan Tuhanlah hidup kita. Nah saya curiga ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan pengeluhan, persungutan karena gak mengerti ayat ini. Karena gak menyadari saya ini milik Tuhan. Kepunyaan Tuhanlah hidup saya. Saya adalah umatnya, gembalaannya. Sehingga saya tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena saya tahu hidup saya ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin. Dengan dasar itulah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersorak-sorai buat nama Tuhan. Betul masalah ada di hadapanmu. Betul suamimu belum pulang sampai hari ini. Betul istrimu masih memberontak, betul anak-anakmu masih jauh dari Tuhan. Betul usahamu masih digoncangkan dalam PPKM darurat ini. Tapi ini tidak menjadi alasan untuk engkau berhenti bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Karena dasar kita jelas, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Tuhan aku percaya, hidupku milik Tuhan. Tuhan aku percaya, aku tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam aku mengiring Tuhan. Tuhan aku percaya, Tuhan pelihara aku daripada segala yang jahat. Tuhan aku percaya, Tuhan akan pulihkan rumah tanggaku. Tuhan akan pulihkan keluargaku. Tuhan aku percaya, pembelaanku datang dari tangan-Mu. Dengan demikian hidup kita tidak penuh pengeluhan. Dengan demikian hidup kita tidak penuh dengan persungutan. Hidup kita selalu penuh dengan sorak-sorai. Karena yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan adalah bersorak-sorailah. Karena kita mengerti hidup kita milik Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Yesus yang menyelamatkan kami. Inilah yang menjadi dasar kami untuk bersorak-sorai. Ini yang menjadi dasar kami untuk bersukacita. Karena kami mengerti kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika kami menyadari kami adalah milik kepunyaan Tuhan, maka kami terpelihara dalam cara-cara Tuhan yang ajaib. Kami ditolong, kami dibela, kami disempurnakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini dalam mereka mengiring Tuhan, mereka penuh dengan persungutan, mereka mengiring Tuhan, mereka penuh dengan pengeluhan. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Sehingga hari ini kami mengerti bahwa kami harus bersorak-sorai, kami harus bergembira, kami harus bersuka cita karena dasar hidup kami mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Bersorak-soraklah dalam engkau mengiring Tuhan. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, tapi bersorak-soraklah, bersenang-senanglah, bersukacitalah dalam Tuhan. Karena itu yang menjadi kekuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.